Kata dia, sesungguhnya orang itu bertawassul kepada Allah dengan amal soleh Syekh Abdul Qadir. Karena dia merasa amalnya tak ada, dia bertawassul kepada Allah dengan amal soleh Syekh Abdul Qadir. Itu makna tawassul. Karena sudah tengok-tengoknya amal dia tak ada, dipakainya amal Syekh Abdul Qadir Jilani. Apakah diterima atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Mengabulkan tak mengabulkan itu kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang niat. Betapa orang yang berniat baik, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan segala. Mudah-mudahan niat kita baik, amal kita baik. Tapi dari tiga tadi kalau kita analisa, tiga. Yang pertama itu karena sayang pada emak ayah. Yang kedua itu karena mampu melawan hawa nafsu, nafsu paling kuat zina. Yang ketiga itu karena mampu melawan tamak. Onta, lembu, kambing, tak dimakannya pula duit orang itu, malah diinvestasikan. Kita duit yang ada itu selesai, jangan kan menginvestasikannya pula lagi. Apalagi kalau sampai investasi, mau berani wani piro. Begitulah rupanya orang-orang dulu, luar biasa. Tiba-tiba jumpa sama biker subuhan. Kalian mana? Mau mabuk? Nantilah mabuk, tobat dulu kita. Falam ya'mahlah, tak jadi dia mabuk. Katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Karena tak jadi dia buat mabuk tadi, dituliskan satu pahala. Pahala apa? Pahala melawan hawa nafsu ingin mabuk. Wa in hamma biha, kalau dia niat buat dosa, fa'amilaha, jadi dilakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Andai jadi dia mabuk, dosanya satu. Tak jadi mabuk, pahala satu. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun artinya disepakati. Alaih hadisnya. Hadis ini disepakati. Kalau sepakat itu kan dua orang. Jadi kita besok pergi, ya saya jadi, dia tidak, itu tak sepakat namanya. Saya jadi, dia jadi, itu sepakat. Imam Bukhari menulis hadis ini dalam kitabnya, namanya Sahih Bukhari. Imam Muslim menulis juga hadis ini dalam kitabnya, namanya Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, itu namanya muttafaqun alaih. Nanti kalau disebut orang, apa nih muttafaqun alaih? Berarti hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ini yang datang subuh nih jauh-jauh. Ada yang dari air dingin, Ustaz Asrori, sekretaris Majelis Dakwah Islamiyah. Ustadz di Pekanbaru ini, Ustadz di Pekanbaru sana, bukan Pekanbaru ini Rimbo Panjang. Ustadz Pekanbaru sana jumlahnya 1000 orang. Nah, Ustadz Asrori inilah yang mengatur. Nah, bayangkan hadir ke tempat kita. Yang lain ini datang banyak pemain naturalisasi datang dia. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya sama kita. Siapa yang berniat tahajud, bangunnya azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia dapat pahala tahajud 1. Kalau jadi dilaksanakannya 10, 11 sampai 700. Jadi kalau dia ketiduran Pak Ustadz, tidurnya itu sodakoh dari Allah. Pernah Allah itu bersodakoh? Pernah. Kapan Allah bersodakoh? Pertama, orang dia tahajud tertidur, tidurnya itu sodakoh. Orang puasa tak sengaja makan, makannya itu sodakoh dari Allah. Nah, jadi kalau ditanya, apakah Allah pernah bersodakoh? Mana belum Allah pernah bersodakoh? Berarti kau belum belajar. Allah pernah bersodakoh. Begitulah kasih sayang Allah supaya orang beramal soleh, supaya orang yang ada niat berdosa tak jadi buat dosa. Jadi kalau ada ustadz berceramah, siapa saja yang berniat baik, ditulis 1, jadi dilaksanakannya, ditulis 10 sampai 700. Siapa yang berniat tidak baik, tak ditulis apa-apa. Tapi kalau ditinggalkannya,
ditulis satu, kita langsung ingat, oh ini ada kemarin kajian subuh, ada ini pernah kami dengar, ada tuh dalam kitab Riyadhus Shalihin, muttafaqun alaih itu ada dalam Sahih Bukhari. Kau datang? Enggak, aku nonton di YouTube aja. Nanti yang mengganjal di pikiran kita bahas sesudah sholat sunat isyraq. Sesudah jam 6 lewat sedikit, jam 6 lewat 10 sholat, habis itu kita tanya jawab sampai 6 maghrib. Sekarang jam 6.25. Nah, habis itu habis sholat sunat, habis itu baru sholat sunat isyraq. Sekarang hadis nomor 12. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, namanya Abdullah, nama ayahnya Umar bin Khattab, dia anak khalifah, anak Umar bin Khattab, panggilan dia Abu Abdurrahman. Jadi manggil orang itu pakai nama anaknya, Abu Fulan, Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma. Tadi radhiyallahu anhu, ini kenapa radhiyallahu anhuma? Dua orang, Allah meridhai keduanya. Ayahnya diridhai Allah, Umar bin Khattab, anaknya pun diridhai Allah, Abdullah bin Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Aku mendengar Rasul bersabda. Apa kata Nabi? Intalaqa salah satu nafarin, ada 3 orang musafir, tapi tak disebut namanya. Ada 3 orang musafir. Mimman kana qablakum, orang ini bukan orang sekarang, orang dulu. Qablakum, orang sebelum kamu dulu. Jadi Nabi menceritakan orang dulu. Hatta awahumul mabitu, sampai mereka ke tempat tidur. Tempat tidur sekarang hotel. Tempat tidur waktu itu ila gharin, di dalam gua. Masuk perjalanan mengantuk, nampak lubang di bukit. Masuklah mereka ke gua itu. Fadakhaluhu, nampak mereka gua, mereka pun masuk ke gua. Fanhadarat sakhratun minal jabal, bergelinding satu batu bulat dari atas bukit, minal jabal, dari bukit. Fasaddat alaihimul ghara, pas menutup pintu gua. Bergelinding batu dari atas, tertutup pintu gua, terkunci di dalam. Mau miss call handphone belum ada. Faqalu, qalu artinya mereka bertiga itu berkata. Kalau satu orang berkata qala, 2 orang berkata qala, 3 orang berkata qalu. Mereka berkata, apa kata mereka? Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah, tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu nih. Bertiga mendorong, tak sanggup. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini illa antadu'allaha ta'ala, kecuali berdoa kepada Allah bisalihi a'malikum, berdoa kepada Allah dengan amal soleh. Beda, bukan sekedar berdoa, tapi berdoa dengan amal soleh. Ya Allah, berkat sedekah kacang hijauku kemarin, bukakanlah pintu gua. Itu maksudnya. Itu maksud berdoa dengan amal soleh. Kalau sekedar berdoa, doa aja. Ya Allah, bukakanlah pintu gua nih, geserkanlah batu nih. Tapi kalau berdoa dengan amal soleh itu disebutkan amal solehnya dalam doa itu. Itu nama istilahnya tawassul. Mari kita bertawassul. Ya, mari bertawassul. Tawassul ke tolong, tawassul ke tawa. Entah apa tawassul. Tawassul maksudnya berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh. Qala rajulun, 3 orang tadi, 1 orang rajulun. Berkatalah 1 orang minhum, dari mereka bertiga tadi. Allahumma ya Allah, kana li abawani, aku punya ayah, aku punya emak. Syaikhani, syaikh sudah tua. Jadi jangan senang dipanggil syekh. Assalamualaikum syekh, artinya selamat datang Pak Tua. Saya kalau dipanggil syekh,
Assalamualaikum Syekh, ana syabab, I'm a young man. Oh, masih muda panggil Syekh. Syekh itu dua gondang, kalau tak tua berilmu. Jadi kalau ada awak tak berilmu dipanggil luang Syekh berarti Syaikhani, emakku sudah tua, ayahku sudah tua. Kabirani, Syekh tua, kabirani tua renta. Oh, kau Syekh Kabir kau. Kamu ngomong lu bang itu. Syekh Kabir itu tua renta. Tapi kalau awak berilmu, wa kuntu la aghbaqu qablahuma ahlan wala malan. Fana abi talabu syajari yauman falam urih alaihima hatta nama. Kata dia, aku tidak punya harta, tak punya keluarga, tak punya apapun. Dua orang tuaku inilah harapanku satu-satunya. Fa'ana bi talabus syajari yauman falam urih alaihima hatta nama. Suatu ketika aku pulang dari kerja, pulang dari kerja, kudapati emak dan ayahku ini tertidur. Pulang dia dari perjalanan jauh, sampai ke rumah tengoknya emaknya tidur, ayahnya tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, maka kuperaskanlah susu kambing ke dalam ghabuk. Ghabuk, ghabuk ini sudah jadi bahasa Melayu. Gobuk, pernah dengar gobuk? Ghabuk, tempat air minum. Kuperaskanlah air susu ke dalam tempat. Kok boleh kok pocah? Beko sumbing bibi ya. Kalau bibi ambo insyaallah enggak. Bukan dia ambo kobal, tapi adalah nampak ambo. Nanti ganti. Fawajadtuhuma naimaini. Nanti. Fawajadtuhuma naimaini. Aku tengok, aku lihat emak ayahku ini tidur. Fakarihtu an uqidhahuma. Aku tak mau membanguni mereka. Ku tengok emakku tidur, ayahku tidur. Air susu sudah diperaskan, tapi aku tak mau membangunkan mereka. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Falabistu wal qadahu ala yadi. Aku pun duduk sambil memegang air susu tadi. Air susu kambing tadi. Antaziru, kutunggu istiqazahuma, sampai emak dan ayahku ini kalau dia terbangun baru kukasihkan susu tadi. Kutunggu dia tidur. Ini adab kepada orang tua. Jadi kalau awak bawa makanan, dia tidur jangan bangunkan. Oh, sekarang saking senangnya, jagolah mak, ya mak. Hatta barakal fajru, sampai nampak fajar. Wassabiyatu yatadaghawna 'inda qadamayya. Wassabiyatu, anak perempuanku, yatadaghawna 'inda qadamayya, kelaparan di kakiku. Aku megang susu, emak ayahku tidur, kutunggu mereka bangun, sedangkan anakku memegang kakiku kelaparan. Fastaiqadha, emak ayahku pun bangun. Fasyariba ghabuqahuma, mereka pun minum. Mak, ayah, mereka pun minum. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, kalau ini kulakukan perbuatan berbakti pada orang tuaku ini, lebih mendahulukan orang tua daripada anak. Kalau memang perbuatan yang kulakukan ini ibtigha'a wajhika, karena mencari kemuliaan engkau, fafarrij anna, lepaskanlah kami dari kesulitan ini, bukakan pintu gua. Ma nahnu fihi, kami sedang berada di dalam, min hadhihi sakhrah, dari batu yang besar ini. Fam farajat, terbuka, bergeser batu itu sedikit. Fam farajat, bergeser batu syai'an, tapi sedikit, tak bisa keluar karena bergesernya sedikit. La yastati'una al-khuruja minhu, tak bisa keluar. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran pertama, bahwa lebih mendahulukan emak ayah daripada
anak. Kenapa bini tak disebut? Sedangkan anak yang darah kita lebih kita dulukan emak ayah, apalagi. Jadi kalau ada orang lebih mendulukan bini daripada emak ayah, terkunci dalam gua. Apa pelajaran dari sini? Boleh kita bercerita sama Allah, panjang ceritanya. Ya Allah, aku punya emak, punya ayah. Suatu malam aku balik, ku tengok mereka sedang tidur, ya Allah. Jadi waktu sedang cerita itu tidak diaminkan. Sekarang di kantor-kantor kalau ada acara aja juga gitu. Ya Allah, kami sedang berkumpul di kantor ini. Amin. Amulah diaminkan orang sedang bercerita. Hadir pula bersama kami Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan. Amin gitu. Amulah diaminkan orang sedang curhat. Boleh berdoa. Allah Ta'ala tahu tak perbuatan dia ini? Tahu. Kalau Allah tahu, kenapa dia bercerita? Dia bercerita itu bukan karena Allah tak tahu. Dia bercerita untuk menguatkan diri. Jadi kalau ada orang tak mau berdoa, kau tak berdoa, Allah sudah tahu semuanya. Bukan Allah tak tahu. Kita berdoa itu Rabbighfirli wali walidayya, bukan Allah tak tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita sedang menguatkan diri kita. Itu ada kertas, apa yang mengganjal tulis, nanti kita bahas. Ini orang yang pertama. Tadi di dalam gua tadi berapa orang? 3 orang. Qalal akharu, yang satu lagi pula. Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Aku punya ibnatu ammin, anak paman. Awak punya ayah. Ayah kita punya saudara laki-laki. Kita punya ayah. Ayah kita punya saudara laki-laki. Apa kita memanggil adik ayah kita ini? Kalau bahasa Arabnya ammi. Ammi, ya ammi. Itu artinya saudara ayah kita. Kita punya ayah, anaknya kita. Paman kita ini punya anak pula. Kita punya ayah, anaknya kita. Paman kita ini punya anak perempuan. Itu disebut dengan ibnatu ammi. Jadi kalau orang Arab, sewali. Karena ayahnya adik-beradik. Kenapa disebut saudara sewali? Karena kalau mati ayah dia ini, mati pula ayah kita, kita bisa mewalikan dia. Ayah adik-beradik, punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Ini namanya saudara sewali. Kalau sepupu itu emak adik-beradik. Kenapa disebut saudara sewali? Karena si perempuan ini walinya ayahnya ini. Kalau mati ayah dia ini, ayah kita. Mati ayah kita, mati ayah dia. Siapa jadi wali? Kita jadi wali. Tapi kita bisa nikah sama dia. Banyaklah pertanyaan jamaah. Ya Ustaz, boleh tak kita nikah sama saudara ayah kita adik-beradik? Boleh. Tapi ayah kita Pak Ustaz, ragu pula dia jawabannya. Jadi orang Arab tuh biasa nyebut itu binti ammi, binti ammi. Binti ammi itu artinya anak pamanku. Baru tulang. Apa kata dia? Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Ada anak pamanku perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya. Dialah perempuan yang paling kucinta. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kuntu uhibbuha, aku sangat mencintainya. Ka'asad dima yuhibbur rijalu nisaa. Cintaku bukan cinta biasa. Bukan cinta saudara, tapi cinta laki-laki pada perempuan. Aku sangat mencintai dia. Fa'aradtuha ala nafsiha. Aku menginginkan dirinya. Famtana'at minni. Tapi dia tak mau sama aku. Nah, jadi cerita tentang ditolak ini bukan cerita kalian aja.
hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai akhirnya berjalan bertahun-tahun. Faja'atni, dia datang kepadaku, fa'ataituha 20 wa mi'ah dinar, maka ku kasih dia 120 dinar. 1 dinar itu duit logam, beratnya 4,25 gram. 1 gram emas sekarang 1 juta. Jadi 1 keping itu 4.250.000. Tapi karena kita udah lama kenal, 4 juta aja lah. 4 juta kali 120. Berapa dikasihnya duit sepupunya tadi, sualinya tadi? Buka dulu kalkulator. 480 juta. Dikasihnya duit 480 juta. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Ku kasih kau 120 dinar, 480 juta, supaya kita berdua-duaan. Mahal perempuan zaman dulu. Kalau mau berdua 480 juta. Sekarang mie ayam sama bakso selesai. Kan murah kali harga perempuan sekarang. Perempuan itu pulang bayar lagi. Dasar gatal. Fa'alat, dan dia melakukannya. Ku kasih 120 dinar, 480 juta. Fa'alat, dia pun mau. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai aku sanggup melakukan apapun terhadapnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha. Maaf, cakap artinya qa'adtu, aku duduk, baina rijlaiha, antara kedua kakinya, hampir saja dia berzina. Qalat, perempuan itu berkata, apa kata sepupuku tadi? Apa kata perempuan sualiku tadi? Ittaqillah, takutlah engkau pada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqihi. Jangan kau lepas cincin kecuali dengan haknya. Kata-kata kiasan. Jangan kau berzina maksudnya. Fansarabtu anha, lalu aku pun tinggalkan dia. Wahia ahabbun nas ilayya, dia adalah orang yang paling kucintai di antara seluruh manusia. Wa taraktu az-zahaba alladhi a'taituha, aku pergi dan emas 120 keping tadi kubiarkan. Ada juga orang pergi tapi barang itu dia kutinggalkan dia. Emas 120 keping 480 juta tadi kutinggalkan untuk dia. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik, kalau memang perbuatanku ini ibtigha'a wajhik, tak ada keinginan lain, hanya ingin mencari kemuliaan dari engkau, fafruj anna ma nahnu fi, lepaskanlah kami dari gua nih ya Allah, geserkanlah batu nih ya Allah. Apa yang terjadi? Famfarajatis sakhratu, tergeser batu itu sedikit. Ghaira annahum, hanya saja annahum, hum, mereka, la yastati'un, mereka tak bisa al-khuruj. Apa arti khuruj? Keluar. Mereka tak bisa keluar. Nanti kita kalau pergi umroh ada tulisan situ khuruj, keluar. Mereka tak bisa keluar karena geser sedikit aja. Yang pertama tadi berdoa, geser sedikit. Yang kedua tadi bergeser sedikit. Wa qala tsalis, datang orang yang ketiga. 3 orang tadi di dalam. Wa qala tsalis, berkata orang yang ketiga. Apa kata dia? Allahumma ya Allah, inni istajartu ujara, aku punya karyawan. Aku punya karyawan. Wa a'taituhum ajrahum, semua sudah kubayarkan gajinya. Ini gaji kau, ini gaji, ini gaji, ini gaji, sesuai dengan upah UMR, upah minimum regional. Tak ada di dalam, saya aja nambah. Ghaira rajulin wahidin, tapi ada 1 orang laki-laki. Tarakal ladzi lahu, tak diambilnya gajinya. Wa dhahaba, apa arti dhahaba? Dia pergi. Tak diambilnya gaji, dia pergi. Fasammartu ajrahu, maka kubuahkan maksudnya kuinvestasikan. Gaji dia tadi tak kumakan, tapi kubuahkan, kuinvestasikan. Hatta kasurat minhul amwal, sampai gajinya tadi jadi banyak. Kubelikan ke korma, kubelikan ke kambing beranak pinak. Faja'ani ba'da hinin, setelah beberapa lama datang dia balik.
Karyawanku yang udah pergi tadi datang dia balik. Lalu ku panggil dia, ya Abdullah. Kita kalau tak tahu nama orang, nampak kita orang, kita tak tahu cara manggilnya. Kalau bahasa Arab, Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Yong. Cok. Nah, kalau bahasa kita. Hah? Nah, kalau orang Arab, ya Abdullah, hamba Allah. Tapi dia tak baik Pak Ustaz, ya Abdul Syaitan. Ya Abdullah, fulan. Faja'ani ba'da hinin. Datang dia kepadaku dan dia bilang, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Hamba Allah, mana gajiku yang dulu? Faqultu lahu, kullu ma tara min ajrika minal ibil. Ini kau tengok ibil. Apa arti ibil? Unta. Afala yanzuruna ilal ibil. Unta yang kau tengok banyak ini. Wal bakar, bakar lembu. Wal ghanam kambing. Wal raqiq, budak hamba sahaya. Unta, lembu, kambing, hamba sahaya ini yang kau tengok ini. Punya kau semua. Gaji kau dulu ku investasikan, ku belikan ke kambing, ke unta, beranak pinak. Ini punya kau ini semua. Apa kata dia? Ya Abdullah, la tastahzi bi. Janganlah kau ngejek-ngejek aku, kata dia. Tak percaya pula dia. La tastahzi bi. Janganlah kau olok-olok aku, jangan kau ejek aku. Fakultu la astahzi'u bika. Aku tidak ngejek engkau. Ini memang punya kau. Lalu apa? Fa'akhadhahu kullahu. Diambilnya semua. Onta, lembu, kambing, budak hamba saya, diambilnya semua. Fastaqahu, kasihnya minum. Falam yatruk minhu syai'an. Seekor pun tak ditinggalkannya. Parah kawannya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika. Kalau memang semua ini kulakukan ya Allah, ibtigha'a wajhik, karena ingin mencari kemuliaan dari engkau, hanya karena engkau saja, bukan karena yang lain. Fafruj anna ma nahnu fih. Lepaskan kami dari gua ini ya Allah. Fam farajatis sakhratu. Terbukalah pintu gua. Fakharaju. Akhirnya mereka pun bisa keluar semuanya. Yamshun. Mereka pun berjalan lepas. Buka sikit, buka sikit, buka sikit. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih. Seandainya kita ada orang keempat di dalam itu, kira-kira amal apa yang mau kita sebutkan? Ya Allah, aku melawan kantukku, jalanku jauh, datang aku pengajian Riyadhus Shalihin setiap subuh Rabu. Kalau memang ini amal ibtigha'a wajhik, mencari keridhaanmu ya Allah, bukakanlah pintu gua nih ya Allah. Bergeser pun tidak. Jadi bunyi ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Kalau mau beribadah kepada Allah, carilah wasilah. Jadi sesungguhnya kalau ada orang berdoa, ya Allah, kami bertawassul kepada Engkau berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, kata dia sesungguhnya orang itu bertawassul kepada Allah dengan amal soleh Syekh Abdul Qadir. Karena dia merasa amalnya tak ada, dia bertawassul kepada Allah dengan amal soleh Syekh Abdul Qadir. Itu makna tawassul. Karena sudah tengok-tengoknya amal dia tak ada, dipakainya amal Syekh Abdul Qadir Jilani. Apakah diterima atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Mengabulkan tak mengabulkan itu kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang niat. Betapa orang yang berniat baik, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan segala. Mudah-mudahan niat kita baik, amal kita baik. Tapi dari tiga tadi kalau kita analisa, tiga. Yang pertama itu karena sayang pada emak ayah. Yang kedua itu karena mampu melawan hawa nafsu. Nafsu paling kuat zina. Yang ketiga itu karena mampu melawan tamak.
onta, lembu, kambing, tak dimakannya pula duit orang itu, malah diinvestasikan. Kita duit yang ada itu selesai, jangan kan menginvestasikannya pula lagi. Apalagi kalau sampai investasi, mau berani wani piro. Begitulah rupanya orang-orang dulu, luar biasa. Sekarang kita masuk bab yang kedua, namanya babut taubah, bab taubat. Jadi susunan kitab ini pertama kitab atau bab, habis itu ayat atau penjelasan ulama, baru hadis. Babut taubah, bab taubat. Qala ulama berkata, at-taubatu, taubat itu wajibatun. Taubat itu wajib, min kulli dzambin, dari setiap dosa. Wajib bertobat dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, kalau maksiatnya itu antara hamba dengan Allah, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Kalau dosanya itu hanya antara dia dengan Allah, tak ada hubungan dengan manusia. Apa itu dosa kepada Allah yang tak ada hubungan kepada manusia? Contoh, dosanya kepada Allah, tak ada hubungan kepada manusia. Kalau mencuri, kepada manusia. Kalau pakai narkoba, tengok dulu. Kalau dia mengganggu orang, dibelinya narkoba pakai duit dia, mabuk dia di kamarnya sendiri, sakau dia sendiri, mati dia sendiri. Itu kan kepada Allah tuh. Karena dia melarang perintah Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Tak ada hubung kait sama manusia. Falaha salah satu syurut. Kalau dosanya cuma antara dia dengan Allah, 3 syaratnya. Ahaduha, yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyah, lepaskan diri dari maksiat. Jangan mabuk, jangan sakau, jangan pacaran, jangan narkoba, jangan zina, jangan riba. Wasani, yang kedua, an yandama ala fi'liha, menyesal. Saya banyak ketemu dengan orang hijrah, orang taubat. Dari bunyi-bunyi ceritanya itu, saya ini Pak Ustadz dulu semua saya lakukan. Saya mabuk, macam bukan menyesal, bangga pula. Orang kalau menyesal itu diam. Jadi dari bunyi cakapnya itu macam-macam bangga. Ini kok bangga apa menyesal? Yang pertama, lepaskan diri. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, wasalis an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Azam, tekad kuat, tidak balik lagi ke dosa itu abadan. 3. Pertama, lepaskan. Kedua, menyesal. Ketiga, tekad untuk tidak balik. Fa in fuqida ahadus salasati, kalau 3 syarat tadi tidak cukup, salah satunya hilang, lam tasihha taubatuhu, maka tidak sah taubatnya. Jadi taubat yang selama ini astaghfirullah, taubat apa itu? Entah taubat apa namanya. Taubat itu mesti 3, lepaskan, menyesal, tidak kembali untuk selamanya, baru. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, kalau maksiatnya itu terkait dengan manusia, mencuri barang orang, mengganggu bini orang, menganiaya, menzolimi orang, fasyartuha arba'atun, syaratnya 4. Hadhihi salasah, yang 3 tadi, lepaskan diri dari maksiat, menyesal, tidak kembali lagi. Ada tambah 1 lagi, wa an yabra'a min haqqi sahibiha, balikkan haknya. Menggeser tanah tetangga sejengkal, balikkan, balik pancang. Belum bayar utang, panci belum balik, rice cooker sampai mati, balikkan balik. Fa in kanat malan, kalau yang diambilnya itu harta, au nahwahu, atau sejenis harta, duit atau benda, raddahu ilaihi, balikkan. Wa in kana hadda qazfin, kalau dia terkait dengan hukum qazaf. Hukum qazaf itu apa?
Walladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan dia tak mampu mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka cambuklah dia 80 kali cambuk. Memanglah kau anak zina kau. Oh, hati-hati menuduh orang anak zina, dan kita bertaubat kepada Allah berarti mesti dicambuk 80 kali. Berzina 100 kali, menuduh 80. Beti. Dia tipis. Hati-hati, jangan asal nuduh orang sikit-sikit. Itu maksudnya. Wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Maka dia mengatakan, aku siap dihukum cambuk karena aku sudah menuduh kau anak zina. Au talaba afwahu, atau minta maaf. Aku minta maaf sama kau ya. Dulu waktu kelahi di grup itu kan aku bilang kau anak zina kan. Jadi aku minta maaf. Kata kawan tuh, aku maafkan kau, tapi yang 80 itu tidak. Nah, masalah cakap kau itu memang udah aku maafkan. Kan biasa di TV-TV itu kan kayak gitu sekarang. Maaf memang saya udah, tapi hukum tetap berlanjut. Wa in kana ghibatan istahalla, wa in kana ghibatan istahallahu minha. Begitu juga dengan ghibah, menceritakan orang. Menceritakan orang itu 2 gendang. Cerita itu benar, ghibah. Cerita itu tak benar, fitnah. Benar cerita itu ghibah. Pelit, ada orang pelit. Memang Pak Jako sampili banget. Betul dia memang pelit. Kita dapat apa? Ghibah. Rupanya dia tak pelit, orangnya dermawan. Sama kita aja dia pelit, sama orang lain baik. Berarti kena fitnah 2. Jadi ghibah ini tak ada untung. Dan kalau taubat tak cukup hanya bertobat, mesti minta maaf. Aku minta maaf sama kau ya, kemarin udah ku ghibah kau, habis grup-grup itu semua. Kau aja ku ceritakan semua. Bayangkanlah itu, sanggup tidak? Kalau tak sanggup jangan ghibah. Wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunubi. Wajib bertaubat dari semua dosa. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuh. Kalau dia taubat dari sebagiannya, taubatnya sah inda ahlil haq, menurut para ulama yang benar. Min dzalika dzambi wa baqiya alaihi al-baqi. Dosanya 100, dia taubat udah 25, tinggal 75. Yang 25 diampunkan, tinggal 75. Yang 75 itu cuma dicuci. Di mana? Di akhirat. Diobok-obok dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita mati bersih semuanya. Wa qad tazaharat dalail. Adapun dalil-dalilnya maka nampak jelas. Minal kitab, dari Al-Qur'an. Was sunnah, dari hadis. Wa ijma'il ummah, dari ijma'. Ala wujubit taubah, wajib bertaubat. Ayatnya mana? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, hai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menang. Wa qala ta'ala, ayat yang lain itu tadi dalam surat An-Nur ayat 31. Ayat yang kedua, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah, summa tubu ilaih, bertaubatlah. Taubat itu artinya balik, rujuk, pulang. Jalan ini lurus. Nama jalan yang lurus ini jalan Kamboja. Jalan ini lurus. Datang orang ini membelok pula dia. Membelok. Balik ke jalan yang lurus itu bahasa Arabnya taubat. Dulu orang pakai istilah taubat. Nah, sekarang trennya hijrah. Nanti hijrah ini karena udah sering dipakai berpuluh tahun, anak-anak muda buat tren lagi. Nama trennya balik. Mulih. Back to basic. Nah, itu kan istilah-istilah aja. Itu yang kedua itu surat Hud ayat 3. Yang terakhir surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, baliklah kamu kepada Allah. Maksudnya balik ke jalan Allah, balik ke Islam, balik ke yang suci, balik ke bersih. Taubatan
Nasuha. Nasuha dari 3 huruf. Nasoha. Nasoha itu artinya menyaring madu. Menyaring madu. Orang yang tak pernah menyaring madu tak tahu dia arti nasuha. Ustaz pernah menyaring madu? Pernah lah, tak kalian tonton videonya. Sarang madu itu di atas pokok kayu tualang. Naiklah satu orang ke atas. Sampai ke atas dicincangnya sarang tualang tuh. Pang, jatuhlah sarang tuh ke atas kain. Kain itu dipegang 4 orang. Disaringlah di bawah. Yang tinggal di atas ranting kayu, lilin, daun, induk lebah, sarang lebah. Yang turun ke bawah madu murni asli. Begitulah arti taubat nasuha. Kalau sudah disaring, maka sampah-sampahnya tinggal di atas, yang tinggal di bawah adalah madu murni yang asli, yang diminum syifaun, menjadi obat. Itu arti nasuha. Jadi nasuha itu artinya tinggalkan yang kotor, yang jahat, sebagaimana tinggalnya ranting, daun, sampah. Tinggal yang murni, madu, suci, bersih, menjadi obat. Jelas makna nasuha? Jadi kalau ada orang bertanya, kita mesti tobat nasuha nih. Apa arti tobat nasuha itu Pak? Entah begitu kata Ustaz itu semua. Tobat nasuha itu artinya menyaring madu. Sebagaimana menyaring madu lebah, begitulah kita disaring sebersih-bersihnya. Mudah-mudahan kita menghadap Allah seperti madu lebah yang sudah disaring. Bersih. Jadi kalau kita masih ada kotoran, gimana Pak Ustaz? Disaring nanti. Itulah saringannya neraka jahanam tuh. Sudah bersih sebersih-bersihnya, barulah masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Makanya kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Pertemuan akan datang masuk hadis nomor 13. Mana kertas-kertas? Ada waktu 10 menit lagi. Habis itu kita sholat sunat isyraq. Habis itu saya langsung terbang ke Rokan Hulu. Dari Pasir 1,5 jam pula lagi ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam kunut sementara ada makmum tak kunut, gimana tuh Pak Ustadz? Itu makmumnya belum mengaji. Kalau makmumnya sudah mengaji, yang berkunut itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu nama imamnya Imam Ahmad bin Hambal. Orang pernah datang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad bin Hambal, ya, engkau kalau sholat subuh pakai kunut? Tidak. Bagaimana kalau aku ikut engkau? Bagus, ikut mazhab Hambali, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Hambali itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kalau imamnya Imam Syafi'i, makmumnya orang bermazhab Hambali? Kata Imam Ahmad bin Hambal, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang sesudah 5 itu ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'ansu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu. Kenapa yang 5 tadi diaminkan? Karena itu doa. Kenapa yang sesudah yang 5 itu tak diaminkan? Karena itu sana. Sana itu artinya puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'ansu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Jelas? Yang kalau belum sarapan ini tak jelas memang. Surga di bawah tapak kaki ibu, tapi tidak akan masuk surga kalau tidak memuliakan istri. Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Jumpa istri itu umur kita berapa? 25 tahun. Kalau jomblonya tak kelamaan. Taruhlah 25. Ikut Nabi Muhammad SAW. Umur 25 menikah. Umur 25 barulah jumpa perempuan. Lalu dari 25 mundur ke belakang itu siapa yang membesarkan?
Dari mulai bengkok tulang belakangnya, hormonnya berubah muntah-muntah, ususnya mengecil karena janin membesar, meleleh air mata, meregang nyawa. Tiba-tiba pula bisa lebih sayang sama orang lain daripada emak. Maka kalau perempuan itu sadar, perempuan itu kan mengandung, dia punya anak. Kalau perempuan itu sadar bahwa lakiku ini adalah anak orang, bukan anak monyet, maka dia akan mengatakan, aku memang bini kau bang, tapi kau adalah anak emak. Berbakti kau sama emak, jaga emak. Ibu yang menyuruh suami ibu berbakti kepada emaknya, anak ibu pun akan berbakti kepada ibu. Paham? Jadi kalau istrinya hamba Allah, emaknya juga hamba Allah, maka insya Allah akan berjumpa dia dalam satu titik keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bingung nih Pak Ustadz, saya anak tunggal semata wayang, emak saya mau mencalonkan saya dengan seorang perempuan, sementara saya jatuh cinta dengan perempuan. Mana yang saya pilih? Pilih dua-duanya. Satu pilihan awak, satu pilihan emak awak. Kalian ketawa, dia stres. Hadis Qudsi itu diturunkan melalui malaikat Jibril, Pak Ustadz. Wahyu yang turun kepada Nabi itu ada yang langsung merasuk ke dalam hati Nabi, ada yang melalui maka li basyarin ayyu kalimallahu illa wahyan au yursila rasulan atau min wara'i hijab. Tiga. Yang pertama wahyan, bisikan halus sampai ke hati. Yang kedua, au yursila rasulan, Allah mengirim malaikat Jibril. Yang ketiga, min wara'i hijab, dari balik tirai. Tiga wahyu. Hadis Qudsi ini wahyu, ya. Hadis Nabawi pun wahyu. Ya, apa bedanya? Hadis Qudsi di pangkalnya fima yarwihi an rabbih. Qala Allah Ta'ala. Al-Quran lafaznya, teksnya, bunyinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis Qudsi dan hadis Nabawi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita boleh meriwayatkannya dengan makna. Kalau Al-Quran tak bisa. Quran tak bisa kita taati. Kalau udah begitu bunyinya, begitu aja. Tak boleh kita edit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dari Bikers Subuhan. Doa kita ini dikabulkan setelah kita berdoa atau karena akan dikabulkan kita dibuat berdoa? Kok saya dua kali baca nih. Doa kita ini dikabulkan setelah kita berdoa atau karena akan dikabulkan kita dibuat berdoa? Setelah kita berdoa baru dikabulkan Allah. Air ini milik saya. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah kasihlah aku air 2 botol. Lalu karena doa saya tuh baru saya dapat air 2 botol, atau memang Allah akan kasih saya air 2 botol, lalu karena Allah mau kasih saya air 2 botol, digerakkannya hati saya untuk berdoa, ya Allah kasihlah 2 botol. Ini cara kerja Allah. Kita hanya disuruh Allah. Apakah kita berdoa baru Allah kasih, atau Allah sebetulnya sudah mau kasih lalu digerakkannya kita berdoa? Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ustadz mengatakan sebetulnya Allah sudah kasih kita lalu digerakkannya hati kita untuk berdoa, itu ijtihad dia. Nabi tak ada menyebut, Allah tak ada menyebut, dia berpikir atau dapatnya dari para ulama lalu dicakapkannya. Kita hanya disuruh Allah berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kau kepadaku akan kukabulkan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat, aku akan mengabulkan doa kalau dia meminta kepada aku. Jelas? Apakah kita berdoa lalu benda ini datang, atau benda itu sudah ditetapkan Allah untuk kita lalu digerakkan Allah hati kita berdoa? Itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa muncul istilah itu di dalam ceramah? Orang dapat itu mungkin dari ijtihad ulama, dari perenungan dia, lalu disampaikan.
ada seorang sakit stroke dari Dumai. Dia meminta tolong kepada saya sedikit, menurutnya dan saya pun menurutnya, namun terkadang ada sedikit rasa kesal, tapi saya selalu mencoba ikhlas. Apakah bisa kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala? Pokoknya kita sebut aja bertawasul kepada Allah apa yang sudah kita lakukan. Ya Allah, aku ada merawat seseorang, walaupun 2%-nya agak-agak kesal aku sikit. Kan Allah yang tahu hati kita. Mana tahu kita? Kita jujur, kita tulus kepada Allah. Orang yang tulus, Allah itu cuma mau kita jujur. Ada orang pelaku dosa, sebelum mati dia pesankan. Ini ceritanya zaman dulu sebelum Nabi Muhammad. Kalau aku mati nanti tolong bakar jenazahku, hanyutkan abunya ke laut, karena aku takut berjumpa dengan Allah. Kata Allah kepada malaikat, ampunkan dosa dia, karena dia jujur. Allah cuma ingin kita jujur. Makanya Nabi Adam itu jujur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekati pokok ini, nanti kau jadi orang zalim. Nabi Adam langsung ngaku, Rabbana zalamna. Allah cuma ingin kita ngaku. Jangan udah salah tak mengaku, membuat skenario A ketahuan buat skenario B. Mencari kambing hitam pula lagi. Kemana-mana udah ceritanya nih. Izin Ustadz minta doa, kawan saya banyak yang sakit, minta doa. Nanti kita di akhir majelis berdoa kepada Allah SWT. Anak saya laki-laki punya pacar. Pacarnya datang ke rumah membawa makanan. Apakah haram saya memakan makanan bawaan pacar anak saya? Membawa makanan yang halal ke tempat orang maka halal, tapi perbuatan anak laki-laki dengan perempuan berhubungan tidak mahram itu haram. Jadi mesti dibedakan, perbaiki yang haramnya, ambil yang halalnya. Jangan karena dibawakannya makanan lalu hati kita lembut, kita biarkan dia berdua-dua berjalan-jalan, baik anak kita laki-laki maupun anak kita perempuan. Kalau anak kita perempuan, datang laki-laki itu 2 kali, suruh dia masuk ke dalam. Ini keliling sini nih, orang pengajian. Kau datang kemari, apa maksud kau? Kalau memang kau mau nikah, bawa bapak kau kemari, pinang anak saya ini. Tapi kalau untuk berkawan-kawan aja, kau carilah perempuan lain. Kau datang juga, aku sipakkan kepala kau nanti. Kalau anak kita laki-laki, datang perempuan, dudukkan dia, kasih tahu dia. Kau perempuan nak, aku pun ada juga anakku perempuan. Perempuan itu jaga harga diri, harkat martabatnya. Kau datang-datang kemari ini apa maksudnya? Kalau kau memang mau nikah sama anakku, nanti kami pinang kau. Tapi kalau untuk berkawan-kawan aja, nanti kalau kau hamil, bunting kau yang malu. Anakku nih 100 tenaga kuda ini. Habis kau nanti digasnya. Itu the point aja. Jangan pakai saya tak pandai, saya basa-basi. Buka daun nampak buah. Itu the point, langsung. Sekarang orang banyak bela, ujung-ujungnya mau kawin. Apakah sholat witir setelah tahajud, apakah sah pas orang azan? Sholat witir itu 2. Yang pertama sebelum tidur malam. Yang kedua setelah tahajud malam. Waktunya sebelum azan subuh. Sebelum terbit fajar shadiq. Nah itu betul. Karena kalau saya bilang sebelum azan subuh, kebetulan bapak ini ketua masjid. Dilarangnya, jangan kau azan dulu ya, aku witir nih. Padahal waktu udah masuk. Jadi yang tepat itu adalah waktunya dari mulai setelah isya sampai azan subuh. Kalau udah masuk waktu fajar
Tulis saja di situ, waktu sholat Pekanbaru. Saya kemana-mana pergi, kemarin balik dari Banjarmasin, nanti ke Batam. Yang pertama saya cari arah kiblat, yang kedua waktu sholat. Tulis saja di situ, waktu sholat Pekanbaru. Subuh jam 4.52. Jadi ke siapa yang sholat jam 4.50 masih dapat witir. Usolli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala. 1 rakaat dia witir. Apakah salah seorang anak tak pernah berziarah ke makam orang tuanya karena jauh? Kalau dibacakan Al-Fatihah dari Rimbo Panjang ini sampai tak ke makam orang tua kita? Sampai. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nabi diusahakannya berziarah ke makam ayah ibunya walaupun jauh. Jadi paling tidak pernah ziarah agak sekali. Bawa anak-anak kita ziarah supaya nanti kita diziarahinya pula. Saya bawa anak saya ziarah, keponakan saya. Ini makam nenek, dia dulu membesarkan aku, dia dulu melahirkan aku. Nanti kalau aku mati, kau ziarah juga ke makam kami ya. Ya, itu mendidik, tak bisa main tunjuk-tunjuk aja. Kita merantau jauh, duit susah, BBM naik pula, tiket pesawat pun naik, payah. Allah tidak membebani kita. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat muakkad. Perintahnya tak kuat, sunat. Berziarah kubur ini hukumnya sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kularang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarah kubur. Enaknya kita tinggal di jalan Kamboja ini. Keluar kita sekali, ziarah 2 kali. Saya kalau keluar, lewat kubur sekali, balik masuk lagi. Sekali kita keluar, ziarah 2 kali. Siapa yang mau ingat mati, tinggallah di jalan Kamboja. Kesan pertama kuburan. Dan kita setiap lewat kubur itu mesti baca doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bacakan Al-Fatihah. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Sependek-pendeknya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan dengan musik di kubur tuh. Udah matikan sikit. Udah agak jauh, kuatkan lagi. Adab kita kepada orang mati. Saya pernah baca suami tak boleh memanggil istrinya bunda, mami, mama. Kalau ada seorang laki-laki memanggil bunda, bunda maksudnya emak dia atau emak anaknya? Rasanya ya. Belum ada lah pula orang di Riau nih, kalau dia manggil bunda itu maksudnya omakku. Itu pasti maksudnya emak anak dia. Itu sudah jadi urf. Yang tak boleh itu menyamakan bini sama emak kandung, itu tak boleh. Jadi kalau ada orang manggil bunda itu maksudnya emak anakku. Mami itu yang di dalam kubur Fir'aun itu. Mama, Nami. Jadi maksud dia di situ adalah maksudnya, jangan terjebak pada katanya. Maksud di situ adalah emak anak dia. Umi, maksudnya umi si Abdullah nih, umi si Fulan nih, itu maksudnya. Tak apa-apa. Begitu juga sebaliknya, istri tak boleh manggil papi. Bapak, ibu kalau manggil papi, maksudnya kan ayah si Ucok nih kan. Oh, papi Ucok. Hilangkannya, si Ucok tinggal papinya. Itu maksudnya, bukan ayah dia. Masa ibu tak bisa membedakan mana ayah ibu, mana ayah anak ibu? Masa bapak tak bisa membedakan mana mak bapak, mana mak anak bapak? Jelas? Jadi yang selama ini manggil tak apa-apa. Mohon pencerahannya. Udah cerah, udah. Alhamdulillah setiap tahun saya selalu mengeluarkan 2,5% dari penghasilan saya zakat mal, walaupun harga emas selalu naik. Apakah masih zakat mal namanya sementara penghasilan saya selama 1 tahun kurang sedikit dan nisab zakat mal tersebut
selama masih di atas 85 gram, mau naik mau turun, selama di atas 85 gram, maka kena zakat 2,5%. Cek tabungan hari ini 100 juta. Apakah 100 juta itu di atas 85 gram? Ya, 1 gram sejuta, 85 gram 85 juta. Berarti kena 2,5%, 2,5 juta. Tiba-tiba Pak Ustadz saya belikan ke tanah 40 juta. Berarti tinggal 60, tak bayar zakat. Melambung lagi dapat rezeki 150. Pas mau dekat-dekat bayar zakat, belikan lagi ke mobil. Begitu caranya biar supaya tak berzakat seumur hidup. Tapi ingat, Allah tuh maha kuasa. Ada aja caranya. Dibuatnya lah telinga poka, mata kabur, lutut sakit, jantung koroner, diabetes meletus, habis duit itu semua, diambil dokter spesialis. Makanya kita diajarkan nenek moyang kita, sedekah tulak balo, sedekah menolak bala, bayarkan zakat. Apakah masih wajib saya mengeluarkan 2,5% dari penghasilan saya tersebut untuk berzakat, sementara penghasilan saya kurang dari nisabnya Pak Ustadz? Kalau di bawah nisab tidak kena zakat, di atas nisab bayar zakat. Pertama, kepemilikannya penuh, memang punya kau penuh 100%. Yang kedua, di atas nisab. Yang ketiga, haul setahun. 3 syarat bayar zakat. Tak cukup syarat, jangan bayar zakat. Jelas? Kertas terakhir. Pertama, saya mau minta doa semoga istri saya yang sedang hamil diberikan kesehatan. Nanti yang sakit, yang mau menikah, yang sedang hamil, kita doakan semua. Apakah tidak akan menimbulkan cikal bakal ria kalau amal yang dulu kita perbuat kita sebut dalam doa Pak Ustadz? Ria itu menunjukkan amal pada orang lain. Sholat tahiyatul masjid, rakaat pertama surat Yasin. Itu riya. Riya artinya menunjukkan amal pada orang lain. Kalau memperdengarkan amal, namanya sum'ah. Saya tadi malam tahajud itu, Masya Allah, khusyuknya. Itu namanya sum'ah. Jadi, dia menjadi sum'ah kalau didengarkannya. Sholat dia di sini, didengarkan. Ya Allah, berkat sedekahku kemarin, itu jadi sum'ah. Tapi ini orang sedang terjebak 3 orang dalam gua, mana ada orang mendengar. Makanya kalau doa model tawasul begini ketika tahajud malam sedang sendirian, ya Allah, berkat sedekahku setiap pagi itu, pertemukanlah aku dengan jodoh nih ya Allah. Sendiri ya, dengar orang. Kalau di masjid dengar orang, berkat sedekah, ditanya kalau berapa, tanya pula kawan sebelah, kok cuma 2.000, jauh lah bro, katanya. Nah, jadi ini antara kita dengan Allah. Tapi pertanyaan-pertanyaan begini perlu, karena terngiang di telinga. Kalau dicakapkan berarti begini, ada orang ditanya, kau kenapa tak pernah sholat ke masjid? Aku takut riya. Kira-kira cakapnya ini betul apa salah? Kita berangkat dari rumah ke masjid, sholat, pulang, itu sunnah. Bahwa ada orang memuji, kita jaga hati kita. Aku kalau nengok bapak nih, ya Allah, kok begitulah suamiku, kata dia. Mengembang telinga bapak. Apakah gara-gara dipuji orang lalu dia tak ke masjid? Sunnah tidak ditinggalkan. Begitu juga membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dipuji orang suara kita. Membaca Quran bersuara itu sunnah. Bahwa orang memuji, kita jaga hati kita. Jangan gara-gara itu lalu kita tak masjid, lalu kita tak baca Quran, lalu gara-gara itu kita tak bersedekah. Paham? Selama dia dibenarkan oleh Al-Quran dan dia sunnah, laksanakan. Bahwa dipuji orang, dimuliakan orang, diagungkan orang, itulah ujiannya, itu cobaannya. Kita jaga hati kita. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirk.
Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Ah, ke masjid lah aku biar dipuji orang, syirik. Tak jadilah aku ke masjid takut dipuji orang, riya. Maju kena, mundur kena. Jadi yang betul itu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Berangkat ke masjid. Cie ke masjid nih, kata dia. Apa jawabannya? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Jadi jangan tidak beramal hanya karena ucapan manusia. Wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kau ikut cakap orang banyak, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah wa bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah, barakat amal soleh kami membaca Al-Fatihah, barakah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Antu yassira lana umurana, mudahkan segala urusan kami, umurad dunia wal akhirah, urusan dunia urusan akhirat. Baligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, ilmu yang sudah kami pelajari jadikan dia bermanfaat, berguna untuk kami. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syar, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra' wa tariqatil bayda, istiqamahkan hati kami dalam agamamu yang benar, dalam jalan yang lurus. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tolong hati kami supaya selalu berzikir, mengingatmu, beramal dengan amal yang paling baik. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah mati, sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azabmu ya Allah. Ya muyassir kulli asir, engkau yang memudahkan segala yang sulit, fayassir lana umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu juga kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.